Ini ya teman-teman, setelah kita pasang ini udah kenceng banget nih, alhamdulillah kenceng banget. Kita ada 4 baut ya, cuman ya 4 baut ini walaupun dia kali, mudah-mudahan bisa awet lah ya. Kita sambil nunggu spare partnya, langsung setelah selesai langsung kita ganti. Oke, itu aja teman-temannya yang punya keluhan setirnya getar waktu di atas kecepatan 80 km per jam, terus di rem agak nanggung. Ingat prosesnya ya, jadi setirnya getar, nggak harus ke rotor disc dulu, tapi ke perangkat yang lain dulu ya teman-teman. Oke, itu aja sih dari saya. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya buat teman-teman sahabat motor polos dimanapun anda berada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mau ada ditanya-tanya boleh di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah ini udah kita ganjel karet ya teman-teman ya, dari lingkarannya tadi itu udah kita ganjel karet. Nah, terus kayak gini ya kan. Yang penting intinya tuh ini kenceng teman-teman, ini kenceng, ini kenceng. Jadi kalau udah ada spare partnya baru kita ganti ya kan. Tapi kalau namanya untuk darurat, udah ingat ya, ini hanya untuk darurat ya, bukan untuk proses pengerjaannya. Jadi darurat oke lah dimaklumi, kita ganjel-ganjel kayak gini. Tapi kalau memang ada, bagusnya diganti teman-teman, karena yang pertama nggak mengurangi waktu yang punya mobil ya, terus biaya. Kalau di akal memang pertamanya murah, tapi ini kan kita nggak tahu nih tahanannya berapa lama dia tahan. Misalnya iya kalau 1-2 tahun tahan ya teman-teman, artinya harus bongkar lagi. Tapi kalau kita ganti itu kan bisa lebih lama jangkauannya, memang lebih mahal sedikit, tapi kita nggak mengurangi waktu owner mobilnya sendiri ya teman-teman. Oke, kita pasang, lanjut kita pasang ya. Jadi ini namanya untuk darurat ya teman-teman ya, karena nggak ada, jadi ini boleh kita potong nih yang pinggirnya sini. Ini kan kayak gini ada kupingnya, nah ini kita potong terus kita ganti karet gini aja. Ini untuk darurat, sebenarnya bagusnya ini diganti ya teman-teman, jadi kita pasang lagi gini, namanya untuk darurat. Jadi semoga aja bisa tahan lah sampai spare partnya ini ada ya. Kita pasang dulu, kita palu aja gini, kita kasih grease ya supaya lebih enak lagi masuknya. Nah ini ya teman-teman, habis kita turun steering racknya tuh, kelihatan kan. Nah ini oblak teman-teman, ini pakai tangan aja kayak gini tuh oblaknya, apalagi pakai beban mobil ya kan. Nah ini kelihatan banget nih bekasnya tuh, bekas oblaknya ya. Jadi walaupun kecil kayak gini jangan disepelein, kerjanya itu berat dia ini teman-teman. Jadi mau nggak mau kita perbaiki lah ya kan. Nah ini terus yang sebelah sini lihat tuh, ini udah longgar banget tuh ya kan. Jadi ya minimal kita ganjel lah kalau memang. Nah ininya udah dalam nih ya teman-teman ya, tuh minimal kita bantu lah, kita tambah ganjel atau gimana ya kan. Ini untuk keamanan ini ya teman-teman ya. Nanti kita copot dulu ininya nih, kita copot, kita pasang lagi, kita turunin. Sebenarnya bisa aja kita di atas ya, nggak perlu turunin, cuman susah dan kita akan agak kerepotan buat analisanya ya teman-teman ya. Jadi kalau kayak gini kan gampang kita analisanya, kita kelihatan barangnya, jadi lebih satset gitu ya. Kita ganti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang pagi sahabat subscriber motor polos dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini adalah Luxio apa ini, Grand Max ya, Grand Max. Kendalanya kalau kecepatan di atas 80 terus di rem setirnya geger. Ternyata setelah kita cek itu busing ininya ya, ini itu aus teman-teman. Ini karena kita lagi sendirian ya, susah kita nganu goyang-goyanginnya. Nah ini oblak teman-teman. Jadi terus baut ininya juga nih, ini yang 17 ini kan ada busingnya, itu oblak juga teman-teman, dari sebelah kanan kiri ini oblak, terus yang atasnya juga ini oblak. Jadi yang untuk setirnya getar waktu kecepatan tinggi itu nggak melulu ada di bannya atau di disnya atau di rotor disnya ya teman-teman ya, tapi bisa juga dari perangkat ini atau bisa juga dari rack end teman-teman. Rack end ini pernah dapat kejadian yang sama ya,
tak estimasi waktu itu hampir diestimasi piringan cakramnya. Ternyata setelah saya cek ternyata cuman ininya aja yang bermasalah, rack end-nya. Jadi kita ganti rack end, alhamdulillah selesai. Jadi yang kendalanya kecepatan di atas 80, coba cek kaki-kakinya dulu, kayak rack end, tirot, terus rumahnya ini busingnya steering rack atau busing yang di dalamnya ini juga bisa jadi ya teman-teman. Nah yang terakhir baru kita cek rotor disknya oleng nggak. Kita ngukurnya pakai dial indikator ya, jadi ada alatnya khusus gitu, pakai dial indikator terus diputer. Jadi untuk meyakinkan, jadi nggak main tebak-tebakan oh ini ya ganti tapi kalau yang kayak gini kan kelihatan fisik ya, kelihatan mata ya. Jadi kalau emang goblak ocak gitu bisa kita estimasi ganti. Tapi kalau yang kayak rotor disk nih, yang di sini piringan cakram, itu harus diukur pakai dial indikator teman-teman. Kalau enggak ya seminimalnya dibawa ke bengkel bubut lah untuk dilihat rotornya. Tapi kalau dibawa ke bengkel bubut kan artinya ada pembongkaran tuh, mungkin kena biaya jasa lagi, untuk proses pembongkarannya lebih mahal lagi. Jadi bagusnya cari yang bengkel yang punya alat dial indikator ini untuk ngukurnya. Jadi dia diputar gitu seret, nanti kolengannya kelihatan. Nah gitu biasanya sih bengkel-bengkel bubut itu punya ya, cuman kan bengkel bubut nggak bisa ngebongkarin ya, ada yang bisa ada yang enggak sih ya, kan tergantung situasi, kondisi, toleransi pandangan dan jangkauan tadi itu ya teman-teman ya. Jadi ini aduh capek teman-teman. Kita mau buka ini dulu. Kalau yang ini bisa kita ganjel aja pakai karet teman-teman, selesai teman-teman. Buka ini kita ganjel pakai karet ya kan. Kalau memang ini nyari ininya agak susah nih, busing ininya, jadi solusinya digituin aja dulu. Yang penting bisa nggak geter lagi kecepatan 80 terus direm geter ya gitu di setirnya. Cuman tadi kita ngetesnya belum kita videoin ya, karena sendirian jadi agak berbahaya. Kita nggak rekomendasiin main HP sambil tiduran ya, main HP sambil tiduran, main HP sambil nyetir mengemudikan, itu berbahaya teman-teman. Itu bukan berbahaya buat diri sendiri tapi buat orang lain juga. Nah jadi itu ya, nanti kita benerin dulu. Nah nanti caranya tak ituin lah, tak bukain dulu ini tripodnya lagi rusak, nggak ada gagangnya, jadi susah ya teman-teman ya. Oke kita bongkarin dulu, nanti kalau udah proses perbaikannya kita show lagi.